Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah pengajian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah senantiasa kita tidak lupa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan pagi hari ini kita dipertemukan lagi di majelis ini dalam keadaan sehat lahir batin. Mudah-mudahan kesehatan yang kita punya ini benar-benar bisa kita manfaatkan sebaik-baiknya untuk senantiasa menambah ketaatan kita dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabatnya serta para pengikutnya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum saya masuk pada satu materi, izinkanlah saya menyampaikan beberapa hal terkait kegiatan-kegiatan di Muhammadiyah Kabupaten Temanggung. Yang pertama adalah bahwa insya Allah nanti ada pengajian pimpinan setiap Ahad Kliwon. Pas nanti gilirannya di PCM Paraan, tempatnya di SD Muhammadiyah Kalisat. Saya sebut Kalisat karena ini Paraan apa Bulu gitu ya. Kalisat gitu ya. Nanti tempatnya di sana, monggo nanti dirauwi, karena itu meskipun itu untuk pimpinan ya sebenarnya ya siapapun boleh ikut ngaji bersama. Kemudian yang kedua bahwa insya Allah kita akan meresmikan gedung Zam-Zam PKU Muhammadiyah Kalisat juga, dan juga gedung PCM Bulu pada hari Sabtu tanggal 23 November. Ya, insya Allah akan dihadiri oleh Bapak Ketua Umum, Bapak Haidar Nasir, Profesor, sudah menyanggupi ke sini insya Allah untuk hadir. Dan sekaligus itu acara Milad Muhammadiyah Jawa Tengah, jadi kita undang para pimpinan daerah Muhammadiyah se-Jawa Tengah ke Kalisat itu insya Allah. Informasi yang perlu saya sampaikan. Kemudian saya sampaikan juga rasa gembira bahwa kegiatan Muhammadiyah alhamdulillah betul-betul semarak, hampir semua majelis dan lembaga bergerak, bahkan PCM bergerak, PCM sudah tambah 1, nanti PRM sudah tambah banyak insya Allah. Di tahun 25 nanti tambah 1 lagi cabang, rencana insya Allah cabang Tlogo ya, Tlogo Mulyo. Mudah-mudahan semuanya dimudahkan, dirantarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengajian-pengajian juga hampir setiap cabang kuliah subuh sudah mulai bergerak, tinggal beberapa cabang saja yang belum ada kuliah subuh Ahad pagi seperti ini. Dan saya melihat rata-rata kalau diambil rata-rata itu 150-an ya. Ada yang sampai 300, 400, ada yang
sekitar 75 ya macam-macam itu, tapi kita ambil rata-rata itu 150-an orang yang hadir. Tentu dengan di absen. Kalau di sini di absen apa enggak tahu saya. Absen juga ya. Biasanya kita tertib semacam itu. Ya itu sekedar informasi ya. Baik, mari kita masuk pada satu materi. Bapak dan Ibu, surat Al-Bayyinah itu memberitakan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina amanu wa 'amilus sholihati ulaika hum khairul bariyah. Innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Walladzina innalladzina amanu wa 'amilus sholihati, dan orang-orang yang beramal soleh. Jadi sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh adalah makhluk yang sebaik-baiknya, khairul bariyah. Allah katakan dalam ayat ini berikutnya, jazaa'uhum 'inda rabbihim, pahala bagi mereka itu di sisi Tuhan mereka, jannatun, surga, tajri min tahtihal anhar, yang mengalir sungai-sungai di bawahnya. Jadi orang-orang yang beriman dan orang-orang yang suka beramal solih. Kita sudah pernah menjelaskan orang yang beramal soleh itu ya orang yang suka mengerjakan setiap kebajikan yang sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada pelanggaran di dalamnya, apapun bentuknya. Nah, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini adalah sebaik-baik makhluk, dan mereka diberi pahala jannah, surga ya. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah apa saja ciri-ciri ataupun karakter orang-orang beriman. Nah, ini yang penting ya. Maka karena itu pagi hari ini saya membawa sebuah kitab, sebuah buku, judulnya aslinya adalah Mukhtasar Al-Fiqhi Al-Islami, ringkasan fikih Islami. Di dalam kitab ini disebutkan beberapa karakter orang-orang yang beriman. Nah, inilah yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya bisa mengamalkan karakter itu sehingga kita benar-benar digolongkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai orang-orang yang beriman. Dan kalau kita beriman benar-benar, mudah-mudahan kita benar-benar masuk surga gitu. Yang pertama di kitab ini disebutkan, yaitu adalah orang-orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta itu apa? Bukan cinta itu buta. Cinta itu apa? Al-mahabbah itu apa? Ya. Seorang ulama menyampaikan, cinta itu mentaati. Tanda bukti bahwa seseorang itu cinta itu adalah taat. Ada ayat Al-Quran yang mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha, gitu ya, fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah jika kamu cinta kepada Allah, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni, maka hendaklah kamu ikuti saya, kata Rasul begitu. Yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintai kamu. Kalau suami sama istri mencintai, ada tanda ketaatan apa tidak? Mestinya ada ya. Pada yang pertama ini dihadirkan sebuah hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidaklah beriman seseorang di antara kalian sehingga aku, kata aku di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
lebih dicintainya daripada kedua orang tuanya, anaknya, dan seluruh manusia. Jadi karakter seorang mukmin yang pertama adalah orang yang mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Cintanya kepada Rasulullah melebihi cintanya kepada bapak dan ibunya. Sakit boten? Lebih mencintai Rasul daripada mencintai anak-anaknya, min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain, dan juga lebih daripada seluruh manusia. Sakit buatin Bapak Ibu. Mencintai Rasulullah lebih dari cinta kepada kedua orang tua, kepada anak-anaknya, kepada seluruh manusia, suami, istri, kepada keluarganya. Dulu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah menyampaikan kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rasa cintanya. Tapi pada waktu itu Umar menyampaikan bahwa cintanya kepada Rasul itu setelah cinta kepada dirinya. Langsung saat itu ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tidak wahai Umar, hingga engkau mencintai diriku lebih daripada diri kamu sendiri." Ini karakter orang beriman yang pertama. Ya, jadi mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bentuk cintanya seperti apa? Tadi sudah kita sampaikan, bentuk cintanya kepada Rasul itu adalah mentaati apa yang menjadi syariat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suka membaca sholawat kepadanya. Nah, kemarin sore saya ngaji di kandangan di Mlebo. Ada pertanyaan, Pak Mamun nek sholawat sing leres pripun? Salah ya, sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW, tidak boleh berlebih-lebihan, ya, tidak boleh berlebih-lebihan. Itu kata beliau. Jadi kalau menggunakan sholawat kepada Nabi, maka hati-hati tentang sholawat yang banyak berkembang. Ada yang diizinkan, ada yang tidak diizinkan, tergantung kalimat yang dipakai, itu ya, tergantung kalimat yang dipakai. Itu sholawat kepada Nabi. Maka kalau disebut Nabi Muhammad, hendaklah kita bersolawat kepada beliau. Ya, ucapannya apa? Sallallahu alaihi wasallam. Boleh ditambah wa ala alihi wa ashabihi, boleh. Juga kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, gitu ya. Nah, ini jadi kalau mau dirinci cinta kepada Rasul itu ya mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah. Ini semua kita harus yakin bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan Allah. Ya. Kemudian di samping mengimani bahwa beliau adalah Rasulullah, maka mengimani pula bahwa apa-apa yang beliau sampaikan itu adalah kebenaran, ya, adalah kebenaran. Jadi Rasul tidak menyampaikan kecuali sesuatu yang benar. Ini juga harus menjadi keyakinan kita. Jadi apa saja yang dilakukan Rasul, yang disampaikan kepada umatnya itu adalah kebenaran semua. Kebenaran semua. Nah, itu harus diimani juga. Ya, sebagai tanda bukti kita cinta kepadanya. Kemudian mengamalkan apa yang menjadi ajarannya. Mencontoh kehidupannya. Memberikan sholawat kepadanya dan kepada keluarganya. Itu antara lain bentuk cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya agak cepat ini karena ternyata waktunya cepat sekali. Yang kedua, karakter seorang mukmin itu adalah
mencintai kaum Ansor. Kaum Ansor. Dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul imani hubbul ansori wa ayatun nifaqi bughdul ansor. Tanda keimanan adalah mencintai kaum Ansor, sedangkan tanda kemunafikan adalah membenci kepada kaum Ansor. Siapa kaum Ansor ini? Kaum Ansor adalah para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Mereka ini adalah orang-orang yang menolong kaum muhajirin dari Mekah. Mereka menerima kehadiran kaum muhajirin dari Mekah. Mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan mereka bersama-sama kaum muhajirin menolong Nabi dan menolong agama Allah. Itulah kaum Ansor. Nah, sekarang ini turunan mereka itu ya banyak, ya. Jadi kalau kebiasaan orang Arab itu kan memang nasabnya terus tersambung itu dicatat gitu ya. Bahkan mereka hafal ya. Kalau kita Jawa ini kadang-kadang enggak ya. Disebut kakek neneknya yang sudah canggah saja enggak hafal namanya gitu ya. Bin sopo gitu. Jadi yang kedua adalah mencintai kaum Ansor. Nah, bentuk cintanya kepada mereka sekarang bagaimana? Jadi kalau kita menyebut sallallahu alaihi wasallam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga wa ala alihi wa ashabihi, gitu kan? Kepada keluarganya, juga kepada para sahabatnya termasuk kaum Ansor. Itu antara lain mengucapkan sholawat salam juga kepada kaum Ansor. Apakah hanya itu? Tidak. Kita mempelajari mereka, mempelajari sejarah mereka, dan kemudian mengambil pelajaran hikmah daripadanya untuk kita tiru kehidupan mereka, kaum Ansor. Ini bentuk-bentuk kecintaan kepada mereka. Nah, ini yang kedua, ini adalah karakter orang beriman, ya. Yang ketiga, mencintai sesama orang mukmin. Mencintai sesama orang mukmin. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tadkhulul jannah hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salama bainakum." Kalian tidak akan masuk surga hingga kalian beriman. Jadi satu tiket syarat bisa masuk surga adalah beriman kepada Allah dan Rasulullah. Dan tidaklah seorang beriman sehingga kalian saling mencintai. Ya. Wala tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan saling tidak menjadi orang-orang beriman hingga kalian saling mencintai di antara orang-orang beriman. Awala adulukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afsus salam bainakum. Apakah kalian suka aku tunjukkan kepada sesuatu yang apabila kalian lakukan sesuatu itu, maka kalian termasuk orang yang saling mencintai, yaitu afsus salam bainakum, memberikan salam di antara kalian. Jadi bentuk kecintaan kita sesama mukmin antara lain adalah mengucapkan salam ketika berjumpa. Afsus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Bahkan kalau saya membaca beberapa penjelasan para ulama, ketika kita ketemu, kok kita bicara yang lain
sebelum salam suruh mengabaikan pembicaraan itu. Jadi misalnya le arek nang ndi, abaikan saja gitu ya. Tapi justru assalamualaikum baru le arep nang ndi gitu ya. Salam dulu. Ini ada sebagian ulama yang mengatakan semacam itu. Kita biasanya juga ketemu pripun sehat gitu kan. Ya, kalau itu diungkapkan setelah salam oke. Perhatikan jawab kalah gitu ya. Tapi kalau itu diungkapkan sebelum salam, sebagian yang saya tahu di antara ulama itu ada yang suruh mengabaikan. Jadi mendahulukan salam ketika bertemu. Ya, kadang-kadang kebiasaan kita kan, apalagi kalau sudah akrab gitu ya, guyon, kadang-kadang salamnya lupa gitu. Saking akrabnya itu ya, salamnya jadi lupa gitu. Nah, itu diusahakan kita mengucapkan salam lebih dahulu. Ucapan salam ini sebenarnya adalah doa ya. Kalau sekedar good morning, good afternoon ya, itu ya doa juga sebenarnya gitu ya. Tapi kalau ucapan salam ini agak lengkap, tidak sekedar selamat pagi, selamat petang ya. Salam itu selamat juga kan, itu kan sebenarnya ungkapan doa juga kan, tapi disingkat gitu. Tetapi kalau assalamualaikum lengkapnya kan memang panjang mestinya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada ucapan selamat, ada ucapan rahmat, ada ucapan barokah. Ya, 3 hal yang disampaikan sebagai sebuah doa kepada saudara kita sesama mukmin. Maka biasakanlah kalau bapak-bapak, ibu-ibu kalau masuk rumah sampaikan salam, keluar rumah sampaikan salam itu, dan itu dibiasakan. Kalau sudah menjadi terbiasa bagus banget itu ya. Ketemu anak kita, ketemu cucu kita, ketemu saudara kita ucapkan salam. Itu. Nanti saudara-saudara kita masuk ke rumah kita juga mengucapkan salam, kita masuk ke rumah mereka juga ucapkan salam. Ya. Dan itu di samping doa sendiri dan Allah kabulkan, maka malaikat akan suka tinggal di rumah di mana ungkapan itu diucapkan. Jadi kalau kita mau masuk rumah kita itu ada 2 ungkapan. Pertama adalah bismillah, yang kedua adalah ucapan salam. Ya, bismillah, assalamualaikum gitu ya. Paling tidak begitu, yang paling pendek itu kan sambil buka. Ya, 2 hal yakni kata bismillah dan assalam. Ya, assalamualaikum. Itu kalau masuk rumah gitu. Kalau dari bepergian disunahkan begitu masuk rumah kemudian sholat 2 rakaat, tapi ini biasanya jarang ya. Biasanya jarang. Ya. Saya jujur juga jarang itu, kecuali kalau bepergian jauh ya. Jauh beberapa hari sampai seminggu misalnya pulang itu ya mungkin sampai rumah ya sholat 2. Tapi kalau ke pasar nganter istri misalnya ya sholat enggak lah gitu ya. Jujurnya begitu ya. Ya gitu. Tapi idealnya memang begitu supaya rumah tidak sepi dari ibadah, sehingga rumah itu penuh dengan barokah Allah Ta'ala gitu. Panjenengan kalau yang berjualan di pasar, karena saya tahu kalau para ini banyak yang jualan di pasar. Mungkin kalau di pasar sudah dari pagi sampai sore ya kondur bisa itu, karena memang seharian gitu ya. Kita sambil supaya rumah ini ada barokahnya gitu kan, karena ditinggal seharian toh, ditinggal seharian itu boleh. Yang keempat adalah mencintai saudara sesama muslim. Kalau tadi itu sesama orang beriman. Memang beda orang beriman dengan orang Islam. Nah, tingkatannya kan berbeda beda ya. Jadi muslim, kemudian mukmin, meningkat lagi menjadi muhsin, gitu kan?
dalam hadis Jibril itu. Nah, yang keempat ini adalah mencintai sesama muslim. Orang yang Islam itu seperti apa? Orang yang bersahadat. Ya, orang yang bersahadat itu dikatakan sebagai seorang muslim. Berbeda-beda orang muslim itu, tingkatannya berbeda-beda, akhlaknya berbeda-beda. Gitu. Tetapi siapapun orang muslim, kita hendaklah mencintai. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi aw qala li jarihi ma yuhibbu li nafsihi." Tidaklah beriman seorang di antara kalian sehingga ia mencintai saudaranya, atau beliau bersabda tetangganya, seperti apa yang ia cintai untuk dirinya sendiri. Jadi seseorang dikatakan beriman ketika dia mencintai saudaranya atau mencintai tetangganya seperti mencintai dirinya sendiri. Kalau kita sakit hati dibicarakan aib kita, maka ya jangan pernah membicarakan aib saudara kita. Gitu. Kalau kita sakit ketika orang lain nguri'i kita, napa nguri'i niku? Ngakali ya, nguri'i. Uri itu curang ya. Curang pada kita gitu. Maka ya kita jangan curang pada saudara kita, jangan uri pada saudara kita. Gitu. Ya, itu bentuk-bentuk kecintaan. Ya. Kalau dicampur salam misalnya ada sawah-sawah gitu ya. Zaman dulu ketika kecil itu saya sering diajak turut banyu jenenge ya. Turut banyu itu aliran air dari daerah sini ini kan untuk aliran sawah. Nah, kadang-kadang kan cari air itu malam, jam 3, jam 2 gitu ya. Nah, kita ikut gitu kan? Kita ikut. Nah, kalau kita nggak hati-hati uri sama tetangga, ngon kancane di bumpeti atau dipateni, kita diairi banyak gitu kan? Nah, itu namanya uri, nggak boleh demikian, ya, nggak boleh. Dan itu sudah ditanamkan oleh bapak saya sejak saya masih digendong itu, saya masih ingat di Perunji ke sawah pagi-pagi jam 2 ditinggal sendirian di pojok sawah itu, ya lihat macam-macam yang tidak karuan, saya ingat gitu ya, saya ingat. Tapi itu pendidikan ya, sampai diberitakan ya, lama-lama kan jadi besar juga cara membagi air supaya tidak zalim kepada tetangga gitu ya, sawah tetangga tetap teraliri airnya, tetapi milik kita juga teraliri airnya. Nah, itu kalau uri ya nggak benar gitu kan, nggak benar. Nah, sesama mukmin, sesama muslim, nah itu sampai seperti itu, ya sampai seperti itu. Jadi kalau tidak suka disakiti ya jangan menyakiti, nggak suka digelendeng nggak usah ghibah ya, jangan menggibah orang lain. Kalau nggak suka dicurangi ya jangan curang kepada orang lain, dan begitu seterusnya. Itu cinta kepada sesama muslim. Gitu. Ini bentuk-bentuk ciri-ciri ataupun karakter orang-orang yang beriman. Tadi juga disebutkan kalau tidak kepada saudaranya ya kepada tetangganya, ya kan? Jadi salah satu bentuk kecintaan kita kepada sesama muslim juga menghargai tetangga. Jadi tetangga itu, kalau kita menjadi tetangga, jadilah tetangga yang baik gitu. Insya Allah kalau kita menjadi tetangga yang baik, kita akan diberi tetangga yang baik pula. Ya, suka mendoakan kepada tetangga, jangan tanggane malah digelendengi terus ya, karena meri iri gitu ya, jangan. Doakan ya, doakan tetangga kita itu. Sedang sakit ya kita tengok, kita doakan ya, karena tetangga ini orang terdekat ya, selain keluarga kita kan. Bahkan keluarga kita kalau tidak dekat itu
Ada saudara-saudara mungkin yang jauh, panjenengan di Paraan, saudara panjenengan mungkin di Jakarta, di Surabaya, di Semarang. Kalau ada masalah tiba-tiba yang hadir tetangga. Mepe pemehan gitu aja, pergi hujan sing ngentaske tetangga, bukan saudara kita yang jauh gitu kan. Ya tetangga gitu ya. Jadi hubungan kita dengan tetangga itu juga harus baik gitu. Nah, yang kelima adalah orang yang suka menghormati tamu. Mereka hanya berkata kebaikan-kebaikan saja. Dalam sebuah hadis dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falyaqul khairan, hendaklah dia berkata yang baik, aw liyasmut, atau kalau enggak bisa lebih baik diam. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tetangganya. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia menghormati tamunya. Jadi menghormati tamu, ya kalau kita punya sesuatu, syukurlah dengan sesuatu yang kita punya, gitu ya. Makanan, Paraan terkenal marning, marning gitu, marning, kemudian pingjet, gitu, emping to, gitu kan, pingjet ya. Ya mungkin masih ada pasar ento ya, dinamanya pasar ento ya. Masih pasar ento. Ya, Kuban Urap dan sebagainya di pasar ento ada. Apa yang kita punya kita suguhkan untuk tamu kita, ya, untuk tamu kita. Minum, ya semampu kita. Kalau tidak punya nggak apa-apa, memang kalau nggak punya itu. Tapi kalau punya kita usahakan. Itu sebagai satu bentuk penghormatan kita kepada tamu. Itu. Bahkan selama 3 hari kalau tamu itu ada di rumah kita masih menjadi tanggungan tuan rumah. Ya. Kalau lebih dari 3 hari maka hari keempat kalau kita masih nyuguh, masih menyediakan segala sesuatunya, maka itu sudah menjadi sedekah bagi kita. Ya, jadi 3 hari. Jadi kalau ada tamu saudara kita datang dari jauh bertamu di tempat kita sampai sepekan misalnya gitu kan, 1 minggu, maka yang 3 hari itu adalah kewajiban kita tuan rumah, memang untuk mengayu bahagia tamu kita itu, ya menyediakan apa yang kita punya. Ya kalau orang Jawa mengatakan gupuh, apalagi sugo. Jadi yang grapyak ya, grapyak itu bukan ekstrovert banget gitu ya, bukan cerewet ya. Kalau cerewet itu agak negatif ya. Grapyak itu positif, jadi banyak bicara, ramah gitu ya, ramah. Itu pada tamu. Jadi jangan besengat-besengut, ada tamu kok besengat-besengut, ya tamunya enggak kerasan gitu kan. Tamunya enggak kerasan. Enggak kerasan. Apalagi batin, wah iki nek suwi-suwi nang kene bangkrut gitu. Ya, jangan begitu ya. Insya Allah tamu itu kalau kita ikhlas menyuguhnya, maka itu mendatangkan barokah, datangnya kebaikan. Ya. Nanti di balik itu Allah akan memberikan balasan-balasan yang lebih dari semua apa yang kita berikan pada tamu kita.
Kalau kita ikuti hadis Nabi ini, mengikuti dengan niat saya mengikuti sunnah Nabi, niat, itu sudah pahala di sisi Allah. Dan itu sudah mendatangkan barokah Allah kepada kita. Ya, baru niat mengikuti saja, apalagi kemudian sampai betul-betul mempraktekkan. Nah, itu harus menjadi keyakinan kita bahwa kalau kita menjalankan sunnah Nabi, maka Allah akan memberikan balasan yang lebih besar. Gitu. Nah, jadi jangan gerundel kalau punya tamu, wah maragi bangkrut kita. Enggak, jangan gitu ya. jangan ada kalimat itu gitu. Ya. Nah, tetapi kewajiban kita apa tadi? 3 hari ya. 3 hari menjadi kewajiban kita. Selebihnya adalah sedekah, gitu ya. Selebihnya adalah sedekah. Berarti kita punya kewajiban, tetapi juga punya kelebihan. Sedekah itu besar, ya, pahalanya besar, berlipat-lipat. Ya. Nah, cuman kalau punya tamu, jangan yang dibicarakan adalah aib saudaranya, aib tetangganya, gitu ya. Kecuali memang itu forum untuk membicarakan permasalahan, nah itu beda lagi. Tentu ada koridor-koridornya, ya. Ada koridor-koridor. Di satu sisi ada kebaikan menyambut tamu, tapi kalau ngelendengi tanggane ya sisi yang lain menjadi tidak baik. Kayak ini jangan sampai itu. Ya. Yang keenam, memerintahkan kebaikan dan melarang kemungkaran. Jadi tanda seorang mukmin adalah orang yang suka mengajak kebaikan, melarang kemungkaran. Amar ma'ruf, nahi mungkar. Kalau amar ma'ruf mungkin agak gampang, tapi kalau nahi mungkar pripun niku? Nahi mungkar itu agak berat ya. Maka kalau ada orang yang punya keberanian mengungkapkan kepada publik tentang kemungkaran supaya kemungkaran itu menjadi perhatian dan diselesaikan, kita harusnya bersyukur. Berarti telah gugur kewajiban kita, gitu loh. Kalau sudah ada orang, kalau nggak ada orang, bahaya. Coba kalau ada kemungkaran, sekarang ini yang sedang ramai di Temanggung ini adalah narkoba, yang masuk ke remaja-remaja, ya. Betul-betul ramai sekarang ini, ya. Nah itu harus ada yang kemudian berupaya untuk melarang, gitu. Nah, caranya macam-macam, bisa dengan lisan, dengan tulisan, ya, dengan menyampaikan langsung kepada pihak berwajib dan lain sebagainya. Kalau sudah ada yang melakukan itu, gugurlah kewajiban kaum muslimin. Tapi kalau tidak ada sama sekali, kita masih punya kewajiban, gitu loh. Maka kalau ada orang yang mengambil sikap untuk nahi mungkar, itu jangan palah dipoyoi. Jangan palah dipoyoi, jangan kuanen dan sebagainya, jangan. Justru kita jadi gugur kewajibannya karena ada orang yang sudah melakukan. Nah, cuman ketika amar ma'ruf nahi mungkar itu ada aturan-aturannya. Bahkan setahu saya Ibnu Taimiyah itu menulis sebuah buku sendiri tentang bagaimana caranya amar ma'ruf nahi mungkar, termasuk kepada publik, termasuk kepada pemerintah yang sedang berkuasa. Itu dibahas di dalamnya. Gitu. Nah, tetapi harus ada amar ma'ruf nahi mungkar itu. Nah, paling tidak bapak-bapak dan ibu-ibu, kita laksanakan ini di lingkungan keluarga kita. Ya, di lingkungan RT RW kita. Itu mungkin masih dalam jangkauan kita kan. Jadi kalau ada RT, ada RW, kok kemudian di situ ada kemungkaran, ya bareng-bareng mencegah kemungkaran itu. Kalau itu dilaksanakan semua, ya insya Allah akan bagus masyarakat gitu. Tapi semua dimulai dari keluarga lebih dahulu, ya. Qu anfusakum wa ahlikum naro, ya. Jadi kita mulai dari diri kita, dari keluarga kita lebih dahulu. Dalam sebuah hadis dikatakan, man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, fa illam yastati' fa bi lisanihi, fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dzalika ad'aful iman. Barang siapa di antara kalian yang melihat kemungkaran, maka hendaklah dia mengubahnya
yakni mengubah dengan tangannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan lisannya. Apabila tidak mampu maka ubahlah dengan hatinya. Dan yang demikian itu adalah selemah-lemahnya iman. Kemarin sore yang tadi saya ceritakan juga mengaji kayak begini di Mlebo di Kandangan juga ada pertanyaan, bagaimana Ustaz ketika kita berada di suatu tempat ada hal-hal yang menurut keyakinan kita itu enggak benar, tapi kita ini karena ini masyarakat yang banyak kita enggak mampu, bagaimana caranya? Maka saya nasihatkan gitu. Jadi yang penting adalah bahwa secara keilmuan dan secara keyakinan harus kita yakini yang benar itu benar, yang salah itu salah. Itu dalam ilmu, dalam keyakinan harus ada dulu. Misalnya perbuatan X atau budaya X dianggap ini menyimpang, maka ilmunya kita kok ini menyimpang, ya harus itu dikatakan itu batil. Keyakinan kita, pikiran kita, kalau memang itu batil ya katakan batil. Gitu. Jadi keilmuannya, keyakinannya harus begitu. Adapun apakah kita kemudian mampu melaksanakan untuk menyampaikan ini kepada umum atau tidak, maka ini sudah metode dakwah. Saya ambil contoh begini. Ini contoh tapi mudah-mudahan tidak terjadi. Ya. Hanya contoh saja. Misalnya ada suami keset. Nah ini bapak-bapak mohon maaf nih bapak-bapak, semua rajin-rajin ini. Ya, hanya contoh saja. Ada suami keset, males gitu. Tentu istri melihat suami keset itu mangkel boten? Mangkel. Ibu-ibu mangkel nggih. Melihat suami kok keset itu ibu-ibu mangkel. Itu. Maka keset ini kan nggak bagus, males itu kan tidak bagus. Maka keilmuan dan keyakinan ibu itu harus begitu. Hati dan pikirannya bahwa bapak saya, suami saya ini keset, itu buruk, gitu loh. Ilmunya juga begitu, keyakinannya juga begitu. Itu nggak boleh hilang. Sebab kalau itu hilang, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak baik. Cuman apakah kemudian ketika melihat suami keset itu harus diungkapkan dalam kata-kata gitu, atau nanti dulu saya punya strategi gitu loh. Karena bisa jadi kalau diungkapkan itu menjadi masalah, tidak lagi menyelesaikan masalah, tidak mengurangi kesetnya, apalah bisa jadi berabe. Paham nggih? Maka ada istilah likulli maqalin mahal dan sikulli mahal maqal. Setiap perkataan itu ada tempatnya dan setiap tempat ada perkataannya. Kalau orang Jawa mengatakan empan papan. Nah, itu harus hati-hati. Tetapi bagaimana supaya kesetnya suami itu hilang? Nah, itu kemudian namanya metode dakwah. Ya, kalau dalam bahasa yang tadi saya katakan itu metode strategi. Kapan saya harus mengungkapkan, apakah harus dengan lisan atau dengan tindakan, dan kalau metode dakwah maka harus ada target. Targetnya apa? Hilangnya kemungkaran. Gitu loh. Hilangnya kemungkaran. Jadi kalau dianggap kesetnya suami itu adalah kemungkaran, maka itu harus hilang, itu targetnya. Tetapi tidak harus seketika, ya kan? Sebab bisa jadi ketika seketika itu bisa menjadi masalah gitu. Tetapi ilmu dan hatinya kan tetap mengatakan bahwa keset itu kekeliruan gitu. Jangan sampai hilang. Nanti kalau melihat kemungkaran di tengah-tengah masyarakat kok kita biasa-biasa saja, melihat hal-hal yang sifatnya bid'ah kok kita biasa-biasa saja, maka nanti akan menjadi tidak bisa mengerti mana yang bid'ah, mana yang tidak, mana yang mungkar, mana yang tidak, enggak bisa mengerti. Maka secara keilmuan, hati, keyakinan itu harus membedakan. Nah, cuman bagaimana caranya, nah, itu soal metode, soal strategi, gitu ya. Nah, semacam itu. Nah, paling tidak kalau sampai akhir hayat nggak bisa merubah kemungkaran,
tapi atine itu sudah menentang kemungkaran. Sehingga ketika satu saat Allah memanggil kita dalam keadaan kita belum berbuat, tapi hati kita sudah mengingkari kemungkaran, gitu loh. Tapi kalau melihat kemungkaran kok diam saja, bahkan pikiran hati ya wis ben lah wong pancen wis kaya ngono. Kemudian pada saat mengungkapkan begitu kita meninggal dunia, maka pada saat itu kita meninggal dalam keadaan kita mengiyakan kemungkaran. Hati-hati niki. Paham nggih? Paham ya. Jadi tetap yang namanya ilmu, namanya keyakinan, yang hak itu juga harus hak, yang batil itu harus batil. Maka doa kita adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Jadi kita berdoa begitu, ya Allah tunjukkan kepada kami yang hak itu hak, yang benar itu benar, dan berilah kami kekuatan untuk mengikuti kebenaran itu, dan tunjukkan kepada kami yang batil itu batil, dan tunjukkan kepada kami supaya kami bisa menghindarinya, menghindari kebatilan. Itu kan menjadi doa kita. Maka itu menjadi ilmu keyakinan, nggak boleh condong-condong gitu ya. Nah, kecuali memang ada perkara-perkara yang subhat, ya, al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Jadi yang halal itu jelas, yang haram itu jelas, wa ma bainahuma mustabihat, dan di antara keduanya ada yang remeng-remeng gitu ya, remeng-remeng. Nah, kalau yang remeng-remeng nanti tanyakan pada supaya jelas gitu ya, supaya jelas. Tapi ilmu itu harus jelas, ilmu itu harus jelas. Sehingga dikatakan ilmul yakin gitu ya. Ya, dengan ini perkara mungkar. Ya, kita nggak boleh mengikuti, jangankan mengikuti, dekat-dekat saja kalau kemungkaran sebisa mungkin hindari gitu ya. Dekat saja kalau bisa jangan gitu. Itu keyakinan. Adapun tidak bisa atau belum bisa melakukan nahyu anil mungkar ya enggak masalah, tapi hati kita sudah mengingkari kemungkaran. Yang ketujuh, yang berikutnya adalah orang yang suka melakukan nasihat. Jadi ciri-ciri orang beriman itu suka melakukan nasihat, saling menasehati satu sama lain. Maka kalau ada orang menasehati kita jangan marah-marah ya. Itu karena itu dibutuhkan. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Jadi memberi peringatan kepada orang-orang beriman itu bermanfaat bagi orang beriman. Karena dengan diberi peringatan dia akan terhindar dari hal-hal yang tidak baik, begitu. Dalam surat Al-Asr kita bahkan hafal semua insyaallah, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr gitu ya. Wa tawasau bil haqqi wa tawasau bil marhamah gitu juga ada ya. Ya, gitu. Bahkan dikatakan dalam hadis ad-dinu nasihah. Agama itu adalah nasihat. Kulna, kami para sahabat bertanya, liman? Bagi siapa ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi menjawab, lillahi, nasihat untuk Allah, wali kitabi, dan nasihat untuk kitabnya, wali rasulihi, dan nasihat untuk rasulnya, wali a'immatil muslimina wa ammatihim, dan nasihat untuk seluruh umat, yakni orang-orang Islam, wa ammatihim, dan orang-orang awam di antara mereka. Jadi agama itu nasihat untuk Allah, nasihat untuk kitab Allah, nasihat untuk Rasul Allah, nasihat untuk kaum muslimin, nasihat untuk orang-orang awam semuanya. Itu agama. Itu. Yang kedelapan, sudah hampir jam 7. Sampai pinten niki? Sampai 10 ya, sampai 10. Sampai 10. Saya mengikuti kitab ini aja gitu ya, mengikuti kitab. Yang kedelapan adalah orang beriman itu adalah orang-orang yang suka beramal kebaikan. Ya, orang yang suka beramal kebaikan. Dan iman itu sendiri adalah amal kebaikan. Itu. Di sini dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, amal apakah yang paling utama? Beliau bersabda, imanun billahi wa rasulihi. Amal apakah yang paling baik? Yaitu beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mengimani, mempercayai lahir batin kepada Allah dan Rasulnya, itu termasuk perbuatan yang paling baik. Qila, dikatakan, tsumma madza, kemudian apa lagi? Qala al jihadu fi sabilillah, kemudian jihad kepada Allah, di jalan Allah. Qila tsumma madza, kemudian ditanya lagi, qala hajjun mabrurun, haji yang mabrur. Jadi termasuk amal-amal yang baik itu adalah iman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian jihad fi sabilillah, kemudian haji yang mabrur. Itu amal-amal kebaikan, kebajikan. Yang kesembilan, orang yang berusaha untuk senantiasa taat, ya, sehingga tambah ketaatannya kepada Allah dan dia menghindari maksiat. Tadi sebenarnya berkait tadi yang saya sampaikan itu, ya. Tapi ini dipisah oleh penulis kitab ini. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Fatih ayat yang 4, dikatakan di sana, huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Itu, ya. Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka itu bertambah. Liyazdadu imana ma'a imanihim, di samping keimanan mereka yang telah ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala menurunkan ketenangan pada hati orang-orang yang beriman, supaya dengan itu bertambah keimanannya dari keimanan yang sudah ada itu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Tidaklah seseorang itu berzina ketika dia berzina, ia seorang mukmin. Jadi maksudnya apa ini? Jadi seseorang mukmin bisa jadi terjatuh pada perbuatan zina, karena manusia itu bermacam-macam, dan kalau ada yang sudah terjadi, ya itulah takdir Allah Ta'ala. Maka ketika dia melakukan itu, pada saat dia melakukan itu, keimanan itu sangat berkurang, gitu. Pada saat dia melakukan itu, tetapi bukan berarti bahwa kemudian dia telah keluar dari iman. La yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun. Jadi ketika seseorang beriman tapi kok dia melakukan perbuatan mungkar tadi, maka tidaklah dia melakukan kemungkaran itu kecuali pada saat dia melakukan itu keimanannya itu sedang berkurang atau hilang, gitu. Maka kemudian ada masa-masa bertaubat, masa-masa istighfar, gitu. Wala yasrikus sarik, dan tidaklah seorang pencuri itu mencuri hina yasriku, ketika dia mencuri, wa huwa mu'minun, pada saat yang demikian itu dia dalam keadaan beriman. Tidak mungkin saya akan mencuri bismillah gitu, kira-kira enggak bisa. Mau mencuri kok bismillah, kira-kira enggak. Ketika bismillah itu pasti bergumul dalam pikirannya, ya, mungkin dia akan jadi lari. Itu. Dulu kan ada peristiwa seorang pemuda, gitu, ya. Kemudian jatuh cinta pada saudaranya perempuan, pada sepupunya kalau tidak salah ingat, ya. Kemudian sudah mau melakukan hal yang tidak benar.
Tapi kemudian si gadis ini memberi peringatan, tidakkah engkau takut kepada Allah? Maka ketika itu pemuda itu lari. Ya, lari. Jadi ketika diingatkan barangkali tidak mungkin bismillah gitu. Tidak mungkin. Ya, tidak mungkin. Jadi pada saat orang melakukan kemungkaran, dia pada saat itu lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yasrabul khamr hina yasrabuha wa huwa mu'minun. Dan tidaklah seseorang minum khamr, minum miras ya kalau sekarang ya, narkoba lah gitu. Hina yasrabuha, ketika dia minum itu wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman. Jadi ini maksudnya adalah bahwa orang-orang beriman itu senantiasa mengaitkan pikirannya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dia akan melakukan kemungkaran insya Allah dia akan ingat kepada Allah sehingga menghindarinya. Kok seseorang beriman melakukan itu, maka pada saat melakukannya tentunya dia tidak dalam keadaan ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena itu pintu taubat oleh Islam dibuka lebar-lebar. Sampai kapan pintu taubat itu? Ya sampai menjelang kematiannya. Tapi kalau sudah nyawa di tenggorokan, pintu taubat sudah ditutup. Maka sebelum nyawa itu di tenggorokan, bertaubatlah kita. Dan Allah Maha menerima taubat. Allah Maha menerima, dan itu harus menjadi keyakinan kita. Ya. Menjadi keyakinan kita. Taubat juga masih dibuka lebar sebelum kiamat, sebelum matahari terbit dari barat. Itu. Sepanjang matahari terbit dari timur masih terbuka pintu lebar untuk bertaubat. Ya, maka wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Maka bersegeralah kamu sekalian kepada ampunan Allah itu. Dan Allah Maha menerima taubat. Jadi kalau yang pernah melakukan kemungkaran, apakah minum khamar, apakah berzina, apakah mencuri, apakah menipu, apakah korupsi, apapun gitu, maka bersegeralah bertaubat kepada Allah. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, seluas-luasnya, dan Allah betul-betul Maha Pengampun. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Ya. Innallaha yaghfirud dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah itu mengampuni dosa-dosa semuanya. Sebesar apapun dosa seseorang, katakanlah sebesar gunung Sumbing Sindoro gitu ya, saking besarnya dosa, itu Allah memberi peluang untuk mengampuni gitu. Ya, untuk mengampuni. Bagaimana Ustaz kalau kemudian saya bertaubat, sudah baik, tapi tiba-tiba saya terjatuh lagi, ya taubat lagi. Kok saya jatuh lagi, ya taubat lagi. Pokoknya sepanjang matahari masih terbit dari timur, masih dibuka pintu taubat, gitu. Ya, kecuali murtad. Nah, kalau murtad ada aturannya beberapa kali ada. Jangan murtad masuk lagi, murtad ini main-main dengan agama, gitu. Ya. Nah, tetapi kalau maksiat kepada Allah, ya, itu masih dibuka pintu lebar-lebar. Ini bukan berarti kemudian perintah supaya ya, ora apa-apa lah maksiat, bukan itu, tidak. Tapi ketika kita bermaksiat, maka segeralah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berupaya untuk tidak mengulanginya, ya. Dan itu harus menjadi keyakinan kita. Nanti Allah akan membuktikan kepada orang-orang beriman bahwa Allah benar-benar Ghafurur Rahim, Zat yang Maha memberi ampunan dan memberi kasih sayang. Sampai berapa tadi? 9. Nah ya, sekarang yang 10. Ya sebentar, ini yang ke-9 masih ada satu hadis untuk meyakinkan kita. Yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu sya'irin min khairin yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi
waznu burratin min khairin wa yakhruju minan nari man qala la ilaha illallah wa fi qalbihi waznu dzarratin min khairin wa fi riwayatin min imanin makana khairin. Jadi ibu dan bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, keluar dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat gandum. Gandum kecil nggih. Bulir-bulir gandum itu kan kecil banget. Keluar dari api neraka orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan seberat jagung dari kebaikan. Jagung kecil. Dan keluar dari api neraka orang yang berkata la ilaha illallah dan dalam hatinya terdapat kebaikan sebesar biji sawi, dzarrah. Kecil. Panjenengan kagungan sawi dibuka nanti sekali-kali kaya apa to biji sawi kecil. Gitu ya. Wa fi riwayatan dan dalam riwayat yang lain min imanin, apabila seseorang itu masih ada di dalam hatinya iman, makana khairin, sebagai ganti dari kebaikan. Jadi kalau masih memiliki iman, masih yakin la ilaha illallah, itu masih peluang untuk mendapatkan ampunan Allah sebesar apapun dosa seseorang. Tapi kuncinya iman, dan dipegangi iman itu sampai akhir hayatnya dan tidak berbuat syirik dan tidak mati dalam keadaan syirik. Maka panjenengan dan kita semuanya harus memahami syirik itu contohnya apa saja sih, itu harus paham ya, supaya benar-benar ketika meninggal dunia lepas dari kesyirikan gitu, betul-betul lepas dari kesyirikan. Maka dosa apapun insya Allah Allah akan ampuni. Yang terakhir yang ke-10 pas Jami. Jika orang di luar Islam masuk Islam, kemudian dia bagus keislamannya, maka kejahatan-kejahatannya akan diampuni. Jadi karakter orang beriman itu memahami ini, jadi kalau orang dulunya orang tidak beriman, kemudian masuk bersyahadat, maka seluruh kejahatannya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu ya. Kullil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salaf wa iyaudu faqad badat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang kafir itu, jika mereka berhenti, yakni berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang telah lalu. Ya, ma qad salaf, apa-apa yang sudah lalu dulu ketika belum beriman. Wa iyyaudu faqad badat sunnatul awalin, dan jika mereka kembali lagi, maka sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang yang dahulu. Itu ya. Nah, ini yang bisa kita sampaikan. Jadi ada 10 macam karakter menurut penulis kitab ini orang-orang yang beriman. Nah, kalau kita mampu mengamalkannya itu semua, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang beriman. Tadi jazaknya orang beriman itu adalah surga. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah jazaohum 'inda rabbihim jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abadan. Gitu kan. Demikian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.